Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai Traveling Salesperson Problem. Kalau kita kenal adalah TSP, di mana TSP ini merupakan permasalahan yang terjadi pada sebuah jaringan dengan karakter dari sebuah sistem logistik itu sendiri. Mulai ada namanya gudang, kemudian kita akan menelusuri ke beberapa pelanggan, dan baik itu kendaraan maupun seorang salesman itu harus kembali ke gudangnya atau ke perusahaannya. Nah, di dalam TSP itu kita akan menelusuri bagaimana cara menentukan sebuah rute, di mana rute yang kita harus tentukan itu adalah rute yang dapatkan penghematan, baik itu biaya maupun jarak yang kita akan tempuh. Untuk TSP kita saat ini, saya akan gunakan 4 pelanggan dan 1 depot. Dan bagaimana kita akan lihat proses dari perhitungannya secara matematik. Namun sebelum masuk ke konten, ada beberapa yang harus kita peroleh dari hasil pembelajaran ini. Yaitu mahasiswa mampu memahami kelebihan dan kekurangan metode dari Clark and Wright Shaping Heuristic. Jadi kali ini kita akan gunakan metode ini dalam sebuah jaringan. Lalu mahasiswa mampu menggunakan metode ini dengan benar. Kemudian dan memperoleh rute dengan nilai penghematan yang maksimal. Lalu mahasiswa dapat menyimpulkan serta menganalisis hasil dari pemecahan dengan menggunakan metode ini. Lalu metode heuristic Clark and Wright itu sendiri pada konsepnya adalah metode ini menggunakan sistem penghematan. Jadi artinya di mana pendekatan yang kita gunakan itu mencari unsur-unsur yang bisa membuat biaya transportasi yang kita akan keluarkan itu jadi hemat. Biasanya diindikasikan dengan jarak yang ditempuh kita lebih rendah, waktu yang kita tempuh bisa lebih cepat. Dan kadang kalau kita gunakan kendaraan, kita bisa gunakan kendaraan seminimal mungkin, jumlah sesedikit mungkin. Nah, pendekatan yang kita gunakan Clark and Wright Shaping Heuristic itu sendiri adalah sebuah proses penelusuran dari titik depot atau dari sebuah perusahaan di mana tempat barang itu kita akan jual. Itu kita menelusuri ke titik-titik pelanggan, dan kita harus kembali kepada gudang itu sendiri. Nah, namun yang jadi sulit untuk menentukan proses dari langkah demi langkah itu adalah kita tentukan adalah rute. Jadi hasil yang kita dapatkan itu adalah sebuah rute yang dapat menghemat. Dan juga bahwa Clark and Wright itu sendiri itu adalah kita menjadi sebuah permasalahan yang dasar dari PRP adalah masalah rute kendaraan. Angkat itu adalah mengenai distribusi es krim yang akan dikirim ke 4 distributor. Ada A, B, ada C, dan D. Lalu setiap distributor itu sendiri punya jarak, di mana di sini adalah gudang. Lalu jarak ke A 8 km, ke D 7 km, ke C 8 km, dan ke B 15 km. Metode Clark-Wright Shaping ini kita akan melihat bagaimana metode ini bekerja. Itu kita menemukan rute kemanakah agar mendapatkan nilai yang
hematnya maksimal. Maksudnya di sini adalah jarak yang kita tempuh itu adalah minimal. Kemudian karena kita tahu bahwa jarak itu menentukan biaya. Nah, sehingga kita akan lihat bahwa yang kita akan hemat itu adalah dari jarak sebagai variabelnya. Lalu metode Clark and Reich itu sendiri kita katakanlah di sini ada sebuah data existing yang kita dapatkan dari sebuah studi kasus tadi. Pada prinsipnya bahwa TSP itu adalah dari gudang, kita akan menelusuri ke setiap pelanggan dengan prinsip bahwa barang yang kita akan kirim dan kendaraan ataupun salesperson itu kembali ke gudang. Jika melihat dari permasalahan tersebut bahwa setiap titik-titik ini katakanlah dikunjungin cukup satu kali dan kembali ke gudang, dikunjungi satu kali kembali ke gudang, kemudian ke C balik lagi ke sini, ke D balik lagi ke sini. Ini sebagai data existing. Kalau kita buat dari tabelnya, itu ada 8 plus 8 sama dengan 16. Jadi jarak 8 km. Untuk yang ke satu, ini 8 ke 8 dan 1. Kemudian yang ke D, 7 plus 7, 14. Ini merupakan jarak yang ditempuh paling banyak. Lantas bagaimana cara menemukan rute di mana tidak harus bahwa kendaraan itu dari pelanggan pertama langsung kembali. Bisa saja dia tur ke apakah ke A dulu, ke B, lalu ke C, ataukah ke D dulu, atau ke C, atau ke B. Metode shaping itu adalah kita akan menentukan mana dulu yang lebih hemat. Katakanlah tadi dari jarak D, C, B, dan A, manakah yang paling hemat? Kita tahu bahwa jarak yang paling hemat itu adalah ke D. Nah, dari D ini, apakah ke C, apakah ke A, apakah ke B? Nah, dari situ, Clark and Reich shaping ini akan mengukur jika D ini menjadi satu langkah yang sudah ditentukan, dan D ke C, D ke B, D ke A, manakah yang paling hemat? Jika D ke C ini yang paling hemat, maka itu yang dipilih. Jika D ke B ini yang paling hemat, maka itu yang dipilih. Sehingga kalau kita hitung, itu dari 0 ke D, itu memilih ketiga option ini. Dan kita tabelkan di sini adalah 0 ke D, ke C, jika ke C itu 21. Ya, kemudian sisanya adalah B dan A. Jadi 0 ke B, ke D, terus ke C, berarti sisanya ke sini dan ke sini. Itu ya, kalau ditabelkan. Maka memiliki penghematan ada 9. Lalu bagaimana kalau dari D itu ke A, D ke A, itu jumlahnya 28. Kalau diteruskan dari D ke A, lalu sisanya ada C dan B, itu 16 dan 30. Maka jumlahnya 74 dan penghematannya 2. Lantas bagaimana yang ke B? Ke B dari 0 ke D, terus ke B. Dari B ini, apakah ke A? Dari D ini apakah ke B, apakah ke C, apakah ke A? Jadi yang paling hemat itu adalah ke B, itu sebesar 14. Jadi ini yang kita akan pilih, berarti dari 0 ke D dan D ke B. Itu langkah pertama. Langkah
dapat rute 0 ke D, terus lalu ke B. Dari B ini apakah ke A atau ke C? Kita bandingkan. Kalau ke C itu jumlahnya 45, maka penghematannya adalah 31. Tetapi kalau dari B ke A, itu jumlah jarak yang ditempuh ada 51, penghematan 25. Kalau kita bandingkan dari B ke C dengan B ke A, bahwa penghematannya lebih besar adalah B ke A, sebesar 31. Itu, maka kita tahu bahwa yang dipilih adalah 0 ke D, ke B, dan ke A. Karena penghematannya lebih banyak. Langkah terakhir, kita tahu bahwa dari 0 ke D, terus ke B, maaf, tadi ke C, ya, ini adalah ke C, bukan ke A, ya, ke C. Langkah ketiga itu B ke C. Dari C ini, karena hanya satu pilihan adalah ke A, maka turnya adalah 38. Ya, sehingga dari A balik ke sini adalah penghematannya 38. Jadi rute yang didapat adalah 0, terus ke D, terus ke B, terus ke C, dan lalu ke A. Itu ya. Jadi kesimpulannya seperti apa? Optimum yang diperoleh sebesar 38 km dari penghematan pertama itu 76 km dengan metode tanpa metode apapun ya. Kemudian metode Clark and Wright ini merupakan metode penelusuran atau heuristik dengan pendekatan penghematan pada setiap langkahnya, baik dari jarak dan waktu. Karena di sini unsurnya adalah jarak saja, maka jadi ini yang jadi ukurannya. Lalu analisis ini hanya dilakukan pada fungsi tujuan penghematan, ya, tidak dibatasi dengan kapasitas. Jadi maksudnya tuh jadi diasumsikan bahwa tidak ada kapasitas yang dimiliki oleh kendaraan itu sendiri atau salesperson itu sendiri berkeliling ataupun waktu pelayanan. Oke, baik. Itu merupakan traveling sales problem dengan menggunakan metode Clark and Wright safety heuristic 4 pelanggan dan 1 depot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.